Oke, shalom adik-adik. Halo. Nih, hari ini Kak Jini mau cerita tentang apa ya ini? Tentang Samaria, orang Samaria yang murah hati. Nih, di sini udah ada gambarnya. Jadi suatu hari, nih, Tuhan Yesus itu lagi cerita tentang seorang yang sedang bepergian sendirian dari suatu kota ke kota lain. Tuh, kalau zaman dulu, zamannya Tuhan Yesus itu, orang-orang kalau mau pergi itu nggak naik mobil kayak kita sekarang, tapi mereka jalan kaki atau mereka menggunakan biasanya kayak naik apa ya? Naik kuda atau naik Delman. Ya, delman belum ada dulu. Naik keledai. Nah, naik keledai ya. Ya, terus lanjut Kak gambarnya. Nah, setelah pergi, tiba-tiba pas di jalan, wah mana ini gambarnya? Oh, cerita itu emang gitu, Ma. Emang gitu. Nih, tiba-tiba pas di pertengahan perjalanan, nih tiba-tiba waktu di pertengahan perjalanan, coba lihat nih gambarnya. Ding ding. Nek nggak mau nggak usah ngomong aja. Sambil jalan aja ceritanya Kak Jenny. Ya udah, nih tiba-tiba waktu di tengah perjalanan itu ada datang segerombolan perampok. Tahu nggak perampok itu apa? Tahu. Perampok itu orang yang apa coba? Apa Jovan? Orang yang Apa perampok? merampok rumah. Iya, orangnya bukan merampok rumah, merampok apa yang dia bawa. Ya, Iya. jadi makanya kalau kita di jalan harus hati-hati ya. Kalau ketemu sama orang yang nggak dikenal, kita nggak boleh deketin. Nah, terus nih orang ini dirampok nih sama perampoknya. Terus mereka ngambil barang-barang. Wah, dicuri semua barang-barang yang laki-laki tadi bawa. Setelah itu, orang yang dirampoknya itu ya, bapak-bapak yang tadi itu, dia jatuh, tergeletak. Nih, dia udah jatuh, tergeletak, dia di pinggir jalan itu kayak apa ya, kalau orang yang ngerampok itu ya, biasanya dia dipukulin. Dan akhirnya bapak yang dirampok itu, dia jadi kesakitan gitu. Nih, kesakitan gitu dia di pinggir jalan. Nah, tiba-tiba ada seorang yang lewat nih. Orang itu lewat. Dia ngelihat, wah, di sana ada orang yang lagi terbaring. Nah, tapi orang ini seorang imam. Nih, dia lihat waktu pas di pinggir jalan itu ada orang yang terbaring, kesakitan. Tapi seorang imam ini, dia cuma lihat doang. Terus akhirnya dia cepat-cepat pergi. Nah, setelah itu si orang yang kesakitan itu dia mungkin minta tolong. Tapi orang imam itu dia nggak bantuin. Nah, setelah itu ya, beberapa menit kemudian muncul lagi nih ada orang lain. Nih, dia itu seorang Lewi.
Nah, akhirnya dia lagi jalan, pas dia jalan, dia ngeliat, wah ada orang yang berbaring. Nah, adik-adik tahu nggak orang Lewi ini nolongin atau enggak? Nolongin atau enggak? Orang Lewi ini. Enggak. Iya, betul. Orang Lewi ini juga sama. Dia cuma menghindar dan akhirnya dia cuma lihat ada orang yang terbaring dan akhirnya dia pergi. Dan dia tidak nolongin orang itu. Terus ada orang yang terakhir nih. Ada orang terakhir. Nih, yaitu seorang yang naik keledai. Naik keledai, dia itu naik keledai, dia ngelihat pas di jalan, wah ada orang yang lagi kesakitan. Nih, terus nih ternyata orang ini adalah seorang Samaria. Nah, akhirnya dia tolongin tuh, dia kasih air minum, terus dia bawa orang ini supaya disembuhin, biar dia pakai baju, supaya luka-lukanya diobatin. Nah, akhirnya dia bawa tuh naik pakai keledainya. Nih, dia bawa, setelah itu dia dianterin. Tuh, akhirnya dia tuh dibersihin, supaya dibersihin luka-lukanya ya. Terus udah gitu akhirnya orang Samaria ini bawa orang yang kesakitan itu ke suatu tempat penginapan. Jadi dia bisa istirahat di situ, dia bisa dirawat di situ, jadi biar bisa diobatin luka-lukanya. Nah, menurut adik-adik dari 3 orang yang tadi, mana orang yang baik hatinya? Orang Samaria. Ya, betul, orang Samaria. Orang Samaria itu kenal nggak sama orang yang tadi kesakitan itu? Enggak. Iya, nggak kenal. Tapi dia lihat kalau orang yang kesakitan itu butuh pertolongan. Nah, kalau ada orang yang butuh pertolongan, kita harus tolongin ya. Nih, selama kita bisa bantuin, kita bantuin orang yang butuh pertolongan. Tapi nih, kan orang Samaria itu nggak kenal sama orang yang itu. Karena dia murah hati, karena dia baik hati, dia mau tetap nolongin. Nah, tapi kalau adik-adik nih lagi di jalan, terus ketemu sama orang yang nggak dikenal, tapi dia butuh pertolongan. Nih, adik-adik boleh nolongin mereka, tapi harus minta bantuan sama mama papa, atau sama kakak, atau sama orang yang lebih dewasa. Jadi adik-adik jangan sendirian nolongin orang yang nggak dikenalnya. Oke? Betul. Ya. Nah, itu sekian dari Kak Jenny. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, ayo, adik-adik ada yang bingung nggak sama ceritanya atau udah cukup jelas nih? Ya, jelas ya. Intinya ini hal yang sederhana nih tadi yang Kak Jenny bagiin buat adik-adik sama kakak-kakak di sini nih, ya. Padahal kalau kita baca Alkitabnya, ya, yang tadi ada orang imam lah, orang Lewi, itu tuh kalau di Alkitab dibilang orang sebangsa dari orang yang lagi kesakitan ini adik-adik, tapi malah nggak nolongin. Nah, tapi ada Samaria, orang yang nggak dikenal, justru punya belas kasihan untuk menolong. Nah, itu sama juga sama halnya kita-kita adik-adik. Ya, kalian dapat satu rema nih, berkat Kak Jenny tadi sharing, kalian dapat sesuatu. Ya, jadi kalian nggak naik, tapi kalian mau ceritain apa yang kalian dapat. Jadi kalian dapat gini adik-adik. Seringkali kita itu kalau menolong orang itu pilih-pilih. Siapa kalau yang nolong orang pilih-pilih? Masih ada di tempat ini nggak yang nolong orang pilih-pilih? Oh, kalau dia bukan teman aku nggak mau tolongin. Kalau dia mah bandel, aku nggak mau tolongin. Ada nggak yang masih pilih-pilih? Kakak harap nggak ada yang pilih-pilih ya. Nah, di sini adik-adik khususnya nih, kalau kalian dengar nih masalah kita lagi di masa COVID nih kayak gini, kita lagi di rumah aja, mungkin bosen gitu ya, dan segala macam. Pengennya mungkin ngajak keluarga, yuk pergi liburan ke Lembang, maksudnya jalan-jalan, atau nggak pergi ke Bali atau segala macam. Nah, kalau kondisinya belum kondusif adik-adik, lebih baik jangan pergi-pergi dulu, betul ya? Nah, kalau kondisinya udah aman atau setidaknya udah membaik, nah boleh tuh, misal sesekali ke Lembang kan udah lama banget, tapi kalau keadaannya membaik ya, keadaan lingkungannya. Tapi kalau misalnya masih rawan, kita jangan pergi-pergi dulu adik-adik.
Kenapa, Kak? Kan bosen. Nah, tadi Kak Jenny sharing tentang saling menolong, saling membantu. Tahu nggak adik-adik, kalau kita semua bareng-bareng keluar rumah, artinya bikin di mana-mana rame, banyak orang, itu bakal menghambat yang namanya pemutusan rantai COVID. Ya kan COVID ini harus dihentikan kan penyebarannya. Kita nggak tahu nih siapa yang kena, siapa yang bakal tertular. Untuk itu kita juga menolong satu sama yang lainnya biar yang mungkin ada orang yang kita nggak kenal nih, ya mungkin dia lagi nggak enak badan. Jangan sampai dia ketularan virus, entah virus COVID atau virus apapun, betul nggak? Nah, jadi kita nggak langsung udah lagi menolong orang lain. Terus kita menolong siapa lagi? Kita berarti juga lagi menolong pemerintahan nih, Pak Jokowi dan timnya. Karena kan Pak Jokowi lagi bergerak untuk gimana caranya biar Indonesia bebas dari COVID ini. Benar? Dan juga kita lagi menolong para dokter-dokter adik-adik. Maksudnya dokter-dokter tuh udah berusaha banget loh. Mereka mempertaruhkan hidup loh adik-adik. Ya, mereka berani untuk tetap nanganin pasien-pasien. Kan dokter-dokter sebetulnya takut ketularan juga. Betul nggak? Kalau rantai COVID-nya nggak selesai, artinya dokternya terus harus berjuang ketemu pasien-pasien COVID. Kita kan kasihan sama mereka, ya. Nah, jadi salah satu yang kita bisa kerjakan dengan membantu atau menolong orang, salah satunya kalau nggak penting-penting keluar rumah, ya udah di rumah dulu aja, jangan keluar dulu. Ya, paling kalau mau keluar ya ke tetangga sebelah lah. Kalau misalnya main bareng di depan rumah, sesekali itu jangan yang lain-lain dulu adik-adik kalau kondisinya belum aman seperti ini. Kita biar membantu banyak orang juga di luar sana, ya adik-adik ya. Wow, kakak percaya adik-adik pasti terberkati sama firman dari Kak Jenny karena kalian pribadi sangat terberkati ini tadi sama sharingnya. Oke, mungkin Kak Jenny mau tutup? Tutup apa? Nggak ada. Maksudnya Doa maksudnya? biar kita lanjutkan. Yes. Oh iya. Yuk, kita sekarang doa ya. Berarti setelah ini nanti mereka main games ya? Iya. Betul. Ya. Nih, siapa yang mau main game? Kamu apa? Tuh, aku. Ya, wah semangat banget ya. Yuk, sekarang kita tutup doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pada pagi hari ini, kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh mendengarkan melalui firman-Mu Tuhan, seorang Samaria yang murah hati Tuhan, kami mau Tuhan seperti seorang Samaria Tuhan, kami mau menjadi berkat buat siapapun Tuhan, kami mau mempunyai hati yang murah hati Tuhan, sehingga kami dapat menolong satu sama lain Tuhan di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, berkati kedua orang tua kami, berkati Tuhan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami akan games Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Don't forget to like, comment, and subscribe. Stay connected, keep it fun, and lots of smile. God bless you.